Shalom jemaat terkasih. Meskipun kita berjumpa secara virtual, tapi saya percaya kita disatukan dalam kasih Kristus. Pada hari ini mari bersama-sama kita renungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai 22. Kita akan baca bersama-sama kitab Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai 22. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup, bergaul dengan Allah. Nuh memperanakkan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak dan di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu, dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, "Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan yang bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya, haruslah engkau bawa 1 pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung, dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis bintang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang 1 pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau, bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka." Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang dikatakan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Bapak Ibu jemaat terkasih, ada banyak orang melewatkan kesempatan untuk berbuat kebaikan. Berbuat baik bagi diri sendiri maupun juga berbuat baik bagi sesama. Kenapa orang bisa melewatkan kesempatan itu? Yang menjadi faktor adalah karena keegoisan mereka sendiri. Mereka kehilangan kesempatan karena mereka mementingkan apa yang menjadi keinginan diri sendiri. Coba kita pikir, berapa banyak kita kehilangan kesempatan untuk bertobat karena kita masih mementingkan keenakan dalam berbuat dosa, kenikmatan dalam memuaskan nafsu kita. Berapa banyak kita kehilangan kesempatan untuk mengampuni karena kita enggan melepas masa lalu itu, enggan melepas dendam itu. Berapa banyak kita kehilangan kesempatan untuk berbagi dengan sesama karena kita merasa bahwa diri kita harus mendapatkan lebih lagi. Dan ada banyak kesempatan-kesempatan lain yang terlewatkan. Bapak Ibu jemaat terkasih, dalam bacaan kita hari ini yang tadi kita baca bersama-sama, Nuh diberi kesempatan oleh Allah menjadi penyelamat. Dunia kala itu rusak karena diisi oleh orang-orang yang melakukan kejahatan. Allah menilik dan melihat ada 1 keluarga Nuh yang berpotensi untuk menjadi penerus kebaikan di bumi. Nuh diberi kesempatan oleh Allah untuk menjadi bahtera penyelamat.
Generasi baru di bumi pasca air bah itu. Coba Anda bayangkan, saudara terkasih, apa jadinya ketika Nuh menolak dan melewatkan kesempatan untuk berbuat baik itu. Mungkin saja tidak ada kebaikan yang terjadi di bumi. Seorang bernama Martin Luther King Jr. pernah berkata, daripada mengutuki kegelapan, lebih baik menyalakan satu lilin. Apa jadinya saudara kalau kita semua melewatkan kesempatan untuk menyalakan lilin itu? Maka bisa jadi kita terus berada dalam kegelapan. Syukur kepada Allah karena sampai sekarang kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melakukan apa yang baik. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk hidup yang mengalami kebaikan kasih Allah untuk kita teruskan kepada sesama kita, teruskan kepada sekitar kita. Maka jangan sia-siakan kesempatan-kesempatan yang baik yang masih Allah berikan buat kita. Jemaat Tuhan, jangan sia-siakan kesempatan kita untuk bertobat, berbalik kepada Allah. Selama Allah masih memberi kita kesempatan berbalik kepadanya. Meninggalkan apa yang jahat di mata Tuhan. Karena apa yang jahat itu pelan-pelan akan menggerogoti dan menyakiti diri kita dan juga sesama kita. Jemaat Tuhan, jangan sia-siakan kesempatan untuk mengampuni. Jangan tahan diri kita untuk memberi maaf kepada yang lain. Jangan tahan diri kita untuk juga meminta maaf kalau kita punya salah. Jangan biarkan diri kita tinggal dalam amarah, tinggal dalam dendam kita. Terima pengampunan Tuhan. Ampuni masa lalu kita dan melangkahlah ke depan. Jangan sia-siakan kesempatan kita untuk menghadirkan kasih Tuhan melalui berbagai tindakan-tindakan yang baik yang bisa kita lakukan setiap hari bagi orang lain. Mulailah dengan menyapa teman kita, sahabat, saudara melalui sosial media Anda. Berterima kasihlah kepada orang-orang yang telah membantu Anda selama ini dan lain sebagainya. Jangan sia-siakan kesempatan kita untuk berbuat baik. Selagi masih ada waktu, jadilah terang dimanapun kita berada. Jangan kutuki gelap itu, tapi justru nyalakan lilin itu. Setidaknya saudara, dunia akan menjadi sedikit lebih baik ketika kita boleh nyalakan lilin, menghadirkan sinar kasih, kebaikan, dan pengharapan Tuhan bagi sekitar kita. Mari bersama kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur ketika kami masih diberi kesempatan oleh Engkau melakukan apa yang baik, menyalakan sinar kebaikan, pengharapan bagi sekitar kami. Tuhan, biarlah kami dimampukan menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami berdoa demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam sejahtera, Tuhan memberkati.